ibu keluar. Sige dong. Ayo, tak tenang. Leh. Bu, ayo terus. Gak teringung saya dulu lagi. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Bapak nggak usah ngatur saya punya kewenangan di sini. Iya nggak apa-apa, tapi kan Ini sudah putusan pengadilan, seharusnya Bapak mendukung pemerintah. Halo, Point of View kali ini jauh-jauh ke kota Surabaya mau ketemu dengan salah satu tokoh yang viral di media sosial. Viralnya karena ngurusin warganya. Ya, dia adalah Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Jati. Cak Armuji, apa kabar? Baik, sehat selalu. Ini kalau lihat Cak Armuji kayaknya tuh ini ya, nyentrik gitu. Kok bawaannya kayak udah mau siap, mau nyergap gitu. Pak, wah ini ada arwana. Tadi habis ini ngasih makan ikan tadi deh. Ikan arwana. Oh gitu. Ini koleksi pribadi? Ya, koleksi pribadi ini. Ikan Wow. arwana. Emang suka hewan peliharaan? Juga ikan, burung di rumah ada, ayam bekisar ada. Oh, kenapa kok memeliharanya Ikan. burung, ayam? Kalau ikan ini kan bisa bikin orang adem ya. Jadi kalau burung kalau nggak ngoceh kan juga pusing. Tapi kalau ikan ini cuma kasih makan, dilihat gerakannya kan tenang kok. Oh, jadi iya. tenang Itu secara gerakannya. ini ya, kayak terapi gitu ya? Filosofinya kan tenang, terus gerakannya bagus. Gitu. Iya sih, Dilihat- arwana dilihat- tuh nggak kusak-kusuk gitu ya? Dilihat kan tenang gitu. Tapi kan matanya itu dia bisa memancarkan kayak cahaya yang... Itu kalau arwana, kalau ikan lele beda lagi ya? Nah, kalau ikan lele penyet, ada. Itu bawaannya bikin makan. Ada sambelnya. Ada sambelnya beda lagi. Iya. Oh gitu. Kalau di antara ikan, burung sama ayam, paling suka sama yang mana? Ya, ikan ini. Ikan ini. Ikan. Oh ya Allah, makanya ditaruh di sini, Taruh di sini. dibawa ke rumah dinas ya. Oke. Saya ini kalau hari-hari gini kegiatannya ngapain? Selain memandangi ikan arwana. Habis ini kita jadwal sidak. Oh, jatuh sidak. Rebo Kamis itu jadwal sidak. Sidak hasil laporan warga setiap minggu, setiap hari Selasa datang ke rumah aspirasi sini. Rumah Jadi depan, aspirasi? iya. Hah? Depan halaman itu penuh, ada 50, kadang ada 75 orang, ada 100 orang, penuh. Setiap hari Selasa. Oh, emang membuka pintu. Membuka pintu supaya warga apabila ada segala persoalan mulai yang kecil, yang remeh-temeh maupun yang besar kita tampung. Apa aja biasanya keluhan-keluhan warga Surabaya? Mulai hal yang kecil, mulai mereka kontrakan rumahnya habis, mulai orang yang mungkin sakit belum bisa diterima di rumah sakit, mulai anak sekolah yang tunggakan SPP-nya tidak bisa ngambil ijazah, mulai sengketa tanah, mulai investasi bodong, mulai orang yang tidak terbayar pada saat mereka mengadakan event, macam-macam lah. Waduh, Banyak sekali soalnya persoalan. semua dikunek-kunek dikeluarin. Ya, namanya kita itu kan sudah ada sumpah jabatan untuk melayani masyarakat. Ya, begitu mereka datang ke rumah aspirasi ya kita terima semuanya. Oh gitu. Karena mereka datang ke sini kan sudah meluangkan waktu, sudah butuh uang transportasi. Kalau tidak kita terima ya tentunya kita sebagai seorang pimpinan ini kan juga salah. Soal nanti selesai atau tidak itu kan tergantung persoalannya seperti apa. Nah itu tuh, jadi yang baru mau saya tanyakan, boleh sambil jalan? Boleh. Ini itu ruang tengahnya. Nah, ini kalau sekitar 25 orang ini muat di sini. 25 orang. di sini gitu. ya. Jadi kalau misalnya ada 100 ya 3 kali kolter, 4 kali kolter. Waduh, banyak juga ya. Banyak juga. Ketika orang datang ke sini kan berharap pasti pengen dapat solusi Jalan dari Cak keluarnya. Armuji gitu kan. Tapi apakah emang semuanya pasti bisa diselesaikan di saat itu juga? Kalau itu hal yang menyangkut pemerintahan, misalkan ada orang yang mau pindah penduduk dan di situ di kelurahan mungkin belum bisa ketemu lurahnya atau mungkin masih dijanjikan. Ya tentunya langsung saya telepon lurahnya, tolong warga ini persoalannya apa? Kok masih datang ke tempat saya sebagai wakil wali kota? Harusnya ini di kelurahan selesai.
kenapa nggak diselesaikan? Iya bener, kan punya jajaran ke bawah gitu kan. Kadangkala ini kan gini ya, orang ke kelurahan kadangkala nemui lurahnya juga agak susah. Kan tahu sendiri Mas Jati kadang-kadang juga tumis tapi ya sudah tinggal aja suratnya. Nah, tinggal aja kadang-kadang sampai berbulan-bulan mereka mungkin kelupaan atau seperti apa. Tapi kalau datang ke sini lah lurahnya langsung telepon speaker. Ya speaker, tolong dibantu ya. Suruh datang ke sana. Selesaikan, selesai. Gitu. Itu kalau bisa langsung angkat telepon. Ada nggak keluh kesah atau masalahnya warga yang paling absurd deh, paling kayak, aduh, udah nggak sepele lagi tuh kayak, udah, ini kenapa harus datang ke saya gitu? Ada nggak, Cak? Ada. Jadi saya juga harus memberi penjelasan secara konkret. Misalkan mereka tertipu dengan investasi bodong. Saya tanya, kantornya masih ada nggak? Kantornya sudah nggak ada. Lah orangnya juga nggak tahu. Lah terus datang ke sini maunya apa? Tolong di-up aja, karena ini korbannya sudah puluhan miliar. Supaya apa? Saya jelaskan supaya nanti tidak ada korban-korban lagi. Kalau ini di-up orang kan akan jadi kenal, jadi tahu fotonya orangnya ada, videonya ada. Saya ngomong sama orang, nggak mungkin uang kamu kembali karena orangnya sudah pergi. Orangnya sudah tidak ada, kantornya nggak ada. Tapi kalau kita bantu untuk viralin, untuk bisa mencegah korban-korban berikutnya, ya kita lakukan. Tadi kan kalau sama kepala desa langsung angkat telepon. Tapi kalau urusannya ternyata bukan ada di jajarannya Pemkot, terus gimana penyelesaiannya? Suatu contoh, orang ngurus sertifikat tanah di BPN, dan kemarin ada yang sambatan, dan sudah pernah saya up juga, itu sampai sekitar 5 tahun tidak selesai. Jangan ngomong, ya toh, sama kepala BPN, sama Kementerian ATR, tolonglah kalau ada hal-hal yang administrasi, warga saya jangan dipimpong. Karena ngomongnya dipimpong, gitu loh, dipimpong ke sana kemari sampai 5 tahun. Akhirnya begitu kepala BPN lihat video yang saya up, akhirnya mereka dipanggil. Apa kekurangannya? Kalau kekurangan administrasi, apa yang harus dilengkapi? Kan seperti itu. Kita itu pelayan masyarakat. Ya kita layani dengan baik. Kalau kurang apa, yang harus dipenuhi, ya itu yang harus dipenuhi. Jangan dipimpong. Warga kalau dipimpong kan ya pusing. Iya udah ada masalah, terus ditambah masalah lagi soal pingpong, belum lagi itu kan butuh dana, waktu, hilang semua. Pekerjaan mereka tinggalkan. Betul. Untuk ingin datang mengurus persoalan yang mereka hadapi. Dan ternyata mereka belum selesai sampai tahunan. Ini kan ironisan seperti ini. Kan sering banget nih ada ungkapan, Cak, no viral, no justice. Pendapatnya Cak Armuji. Setuju itu. Setuju? Soalnya ada yang juga nggak setuju, Cak. Ada yang marah-marah, dia ngomongin, nggak mungkin kayak gitu. Nggak usah sebut siapa, tapi jadi gini, Cak Armuji gimana? Ya toh, kalau bagi saya ini bukan cuma untuk memviralkan. Artinya kalau kita suruh datang ke lapangan, saya ingin hadir memediasi kedua belah pihak. Saya hadir, saya selesaikan di lapangan tersebut, di tempat kita sidak, gitu loh. Jadi kalau ada yang no viral, cuma mereka mengadu terus viralkan, enggak seperti itu bagi saya. Contoh begini misalnya, ada salah satu warga saya yang sudah beli apartemen, dan mereka dijanjikan setahun selesai, bahkan sudah sampai 2 tahun tidak selesai-selesai. Dan akhirnya mereka ingin meminta kembali uang tersebut, dan bulet aja gak karuan. Akhirnya saya datang ke sana, kita mediasi, langsung dibayar. Artinya begitu mereka melihat video yang saya up, mereka juga mikir, PT-nya mereka kan juga, warganya juga nggak salah. Mereka akan janjinya setahun sampai 2 tahun lebih. Ini kan nggak salah. Dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian, begitu diminta mereka ya bulet gak karu-karuan. Akhirnya kan datang ke sini ya. Saya datangi juga selesai gitu. Begitu viral terus selesai. Harus Cak Armuji yang turun tangan nah, ya. Ini kan persoalan sepele, sebenarnya kan bukan domain saya. Tapi alangkah naifnya kalau kita tidak bisa menolong warga seperti ini. Tapi kalau kita menolong dengan ikhlas, dengan apa yang sudah kita punyai, dalam hal ini saya sebagai wakil wali kota, ya tentunya apa sih susahnya? Kalau kita menolong orang juga cuma butuh bensin ke sana ke kemari aja. Dan waktu saya juga banyak longgar untuk itu. Oh emang bener waktunya lebih longgar ya? Ya, akhirnya makanya bisa sidak sana sini itu. Namanya saya sebagai kepala daerah, wakil itu kan tidak boleh melampaui kewenangan daripada urusan di pemerintahan. Kalau saya di posisi saya jalan. Kalau misalnya enggak, ya tentunya
ngapain saya harus seperti kepala daerah yang lain, eker-ekeran sama karena tidak diajak begini terus akhirnya baper. Saya enggak. Saya kan cari kegiatan sendiri. Cari aktivitas sendiri. Nolong warga ini artinya kan kegiatan yang sangat positif. Rumah aspirasi adalah sangat positif. Artinya apa? Setiap hari Selasa yang datang ke sini bukan cuma warga Surabaya. Ada warga Kalimantan, ada warga Malang, ada Jombang. Iya ada itu. Loh, itu urusannya apa? Kan bukan kepala daerahnya bukan. Urusannya tanah, saya bilang. Oh, tanah yang ada di daerah sini. Jadi ada yang Sidoarjo. Kalau Sidoarjo begini. Jadi mereka beli rumah tanah di Sidoarjo yang korbannya ratusan sampai pada jatuh temponya tidak bisa ditempati, tidak bisa dimiliki. Akhirnya kan harus saya sidak ke sana. Saya harus kolaborasi dengan wakil bupati Sidoarjo. Korbannya orang Surabaya, tapi wilayahnya di Sidoarjo. Saya harus kolaborasi, kita datangi. Gitu. Dan ada yang memang langsung ditangkap sama Polda waktu itu. Oh, ada yang langsung? Langsung, jadi begitu kita undang orang pengusahanya, terus kita live, kita telepon, itu memang buron, itu kita mau tahu. Oh, dia karena udah buron segala macam ya? Akhirnya mereka datang, ya sudah silakan. Jadi karena hari ini tidak ada yang datang, karena bukan hari Selasa untuk rumah aspirasi, jadi hari ini kegiatannya adalah sidak karena untuk hasil aspirasi hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin. Rencananya mau sidak apa nih hari ini? Hari ini ada vendor yang katanya merasa dirugikan setelah kegiatannya selesai, mereka tidak terbayar sampai miliaran. Oh gitu. Ini kita mau datang ke sana. Ke sana. Ikut boleh ya? Boleh. Kita pengen tahu gimana sih Ca Armuji menyelesaikan masalah yang viral itu. Yuk, kita jalan. Sampai nama DPI gaya perjanjian menjadwalkan. Saya emang kalau menyusui kamu karena apa? Saya udah jengkel. Saya WA, saya telepon, nggak mau ngangkat, nggak mau balas. Semuanya sama. Ya, saya kira itu ya, cukup ya. Kalau cukup saya kira terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ayo. Tadi siap. Sudah habis mediasi. Iya. Kalau tadi saya ikutin juga, dari dua belah pihak ini komunikasinya nggak terjalin dengan baik. Betul, gitu ya. kurang. Terus tadi kalau yang dilakukan oleh Ca Armuji adalah menjembatani, akhirnya mempertemukan mereka. Artinya kita membantu orang yang menemui jalan buntu sampai lapor ke wakil wali kota. Ternyata udah bisa terselesaikan, udah bisa ada jalan keluarnya. Nah kalau ada jalan keluarnya gitu kan kedua belah pihak sudah saling membuka diri. Dan mereka juga saling introspeksi. Di mana si vendor akan dipenuhi kewajibannya, di mana si penyelenggara ini juga akan membayar daripada apa yang belum terselesaikan. Kalau dilihat tadi kan sebenarnya belum selesai di hari ini ya, karena kan ternyata si penyelenggara ini atau promotor ini memang secara keuangan tidak bisa dibayarkan hari ini. Otomatis ada kesepakatan untuk ke depannya. Nah, fungsinya Ca Armuji selesai di sini atau akan nanti coba untuk ngecek ke depannya ini bener beres nggak gitu atau gimana biasanya? Berarti kalau tidak ada laporan sudah selesai. Oh gitu. Iya. Jadi kalau nanti kita tunggu berikutnya kalau sampai ada yang datang lagi berarti masih belum beres. terselesaikan. Nah kalau kayak gitu biasanya Ca Armuji apa tindakan berikutnya? Nah, contoh konkret kemarin waktu ada kasus ijazah bukan yang viral yang kemarin itu, mereka ada yang belum terselesaikan. Ada pembayaran. Ya kita datangi lagi. Selesaikan akhirnya ya udah selesai. Memang kadang-kadang orangnya yang sebagai orang yang terlaporkan rodok mokong. Rodok mokong, maksudnya agak bandel ya. Terus, habis ini kita ke? Kita ada yang instansi bodong yang ada 50.000 orang itu. Wah, ayo kita cek. Kita ke sana lah ya. Let's go. Nah, ayo. Masalahnya apa dan maunya seperti apa udah tahu? Sudah tanda tangan, kan ini penanggung jawab. Paham nggak antara kamu bisa? Kantor stasiun sudah ada HRD, marketingnya 3. Jelas ulang, jelas no. Korban-korbannya jelas no. Kamu korbannya kena berapa? Saya korban hampir 30 Pak, 29.700. Berapa? Totalnya berapa? Kan punya data ya katanya. Cak, ya. Ini tadi kalau permasalahan agak beda lagi kalau yang satu ini gitu ya. Kayaknya nggak bisa selesai ini. Nggak gitu, bisa selesai. Karena susah gitu kan. Susah. Tapi kalau misalkan dari apa yang dilakukan oleh Ca Armuji, upayanya, kan tadi katanya mau menempuh jalur hukum ya. Ini nanti kira-kira Ca Armuji akan mendampingi terus atau seperti apa? Jadi kita kan punya tim advokasi. Oh ada? Ada. Okay. Kita punya tim advokasi, anak-anak hukum yang memang kita perbantukan bagi masyarakat yang seperti ini tidak punya. Yang tidak dikenakan biaya sama sekali. Data dari
teman-teman itu tadi, korban-korban itu benar-benar membuat kronologi yang otentik. Kalau itu otentik, artinya ditindaklanjuti dalam pelaporan itu kan enak. Termasuk mungkin uang transfer, buktinya apa, terus cara pengajaannya seperti apa, mereka yang tahu persis. Nah, pendampingannya nanti dari tim kuasa hukum kita. Kalau lihat anunya kan ruwet ini. Iya, sedangkan bosnya sudah lari ke luar negeri, lalu gimana tanggung jawab? Vanessa sendiri katanya cuma manajer, berarti kan pegawai. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, kan kadang-kadang itu kekuasaan nih, itu kayak bisa bermain ya. Maksudnya dalam artian, maksud saya adalah Cak Armuji sebagai kepala daerah di wilayah Surabaya, apakah bisa menggunakan powernya untuk akhirnya tadi menarik pihak-pihak yang berwenang ini untuk ayo coba diseriusin nih soalan kayak ini. Mau mungkin nggak sih kalau gitu, Cak? Bisa. Jadi nanti kalau teman-teman korban ini laporannya benar-benar konkret dan datanya benar-benar faktual seperti apa yang mereka ceritakan, ya kita akan mendorong dari Forkopimda dalam hal ini kepolisian untuk segera memproses. Nah, memproses ini tentunya kan yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan Vanessa. Vanessa benar-benar cerita, nanti diadu data kan begitu. Tuh ya, nanti akan kelihatan lah ya mana mau sih kemana salahnya, lah, mana sistemnya salahnya. seperti apa, anunya bagaimana, itu kan yang paling jago penyelidikan seperti itu kan berwenang. polisi. Oh, oke. Saya mau ngobrol sama salah satu korban dari yang tadi diajak ngobrol, ini ada Mas Andi. Kemarin Mas Andi yang datang ke Rumah Aspirasi. Betul. Saya Kenapa punya pikiran, punya masalah, terus kemudian datang ke Rumah Aspirasi? saya sebagai masyarakat, akhir-akhir ini kan kita untuk menjangkau hal hukum untuk menyelesaikan problem itu kan agak sulit, Mas. Ya. Nah, berhubung Pak Armuji punya fasilitas seperti itu, saya sebagai masyarakat, jadi saya ambil untuk menjangkau hal tersebut. Kalau dari Mas Andi sendiri seperti apa nih? Udah puas atau masih sebenarnya kerja Pemkot ini bisa ditingkatkan lagi atau seperti apa? Saya sendiri merasakan terbantu hingga sampai tadi Pak Armuji memfasilitasi advokasi itu, jadi cukup terbantu. Dan untuk ke depan mungkin bila Bapak Armuji sudah tidak menjabat, mungkin Pemkot ke depan untuk mempertahankan fasilitas seperti ini. Oke, Mas Andi terima kasih. Semoga permasalahannya bisa segera diselesaikan dan yang tentu ya apa yang diharapkan itu bisa tercapai gitu ya. Siap. Kalau misalkan ada suatu hal yang ternyata yang salah nih, tanda kutip itu, yang salah itu bawahannya Cak Armuji, apa tindakan yang dilakukan? Itu banyak kasus seperti itu. Misalkan ada seorang PNS, mereka menjanjikan, misalkan menawari masuk untuk menjadi pegawai outsourcing, dan itu ketahuan dan ada buktinya, ya langsung kita proses saja. Jadi kita laporkan ke inspektorat, inspektorat benar-benar yang jadi laporan itu sebagai bukti otentik, ya langsung kita berhentikan. Oh, jadi langsung diserahkan kepada inspektorat sesuai dengan fakta yang dilaporkan ke saya, omongannya, videonya, dan semuanya itu si korban sama pihak yang menjanjikan itu kalau benar ya sudah langsung dipecat udah. Gitu. Pernah terjadi gitu? Pernah, sering. Oh, sering? Sering. Itu kan oknum. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat, kalau masuk kerja, itu pemerintah kota memberikan suatu pengumuman secara resmi. Oke. Dengan segala administrasi, persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kalau ada janji-janji dari oknum atau pihak-pihak yang seperti itu jangan dianggap. Yang ujung-ujungnya mereka minta uang. Nah, kalau pemerintah sendiri kan nggak ada biaya sama sekali. Cuma kemampuan, skill, administrasi terpenuhi, lolos tes, ya sudah, nggak ada biaya sama sekali. Tapi kalau ada yang menjanjikan pakai uang sekian, sudah itu nonsen semua. Dan itu adalah bentuk daripada kepentingan pribadi mereka. Kalau menurut Cak Armuji, apa yang salah di masyarakat sehingga kok kayaknya nggak aware gitu atau gimana? Yang salah di masyarakat menurut saya, dan ini kan sudah sering kita upload, bukan cuma sekali ini, puluhan kali kejadian-kejadian seperti ini, hampir mirip lah. Nah, masyarakat sekarang ini kan ingin cari yang instan. Mereka punya modal sedikit, misalkan mau berusaha sendiri mereka ragu, tapi mereka begitu ada tawaran yang menggiurkan dengan iming-iming, katakan ada mereka memberikan kontribusi uang sekian, nanti per bulan dikasih sekian, dan mereka tanpa memutar otak atau mereka berkeringat untuk bisa secara rasional berusaha sendiri, mereka terbawa arus-arus seperti itu. Ini yang
selalu kita edukasi terus. Salah masyarakat yang mungkin tidak terlalu aware ya. Tidak terlalu Padahal aware. di sosmednya Cak Armuji ada ya? Ada banyak. Contoh-contohnya ada banyak, ya? Sering banyak. Kasusnya banyak, ini masih sedikit. Ada yang puluhan miliar. Aduh, jadi sebenarnya kemampuan masyarakat untuk menjangkau media sosial itu sebenarnya harusnya dipakai dengan positif gitu ya. Positif. Untuk mencari konten-konten yang tadi untuk setidaknya ada pengalaman-pengalaman orang Betul. lain yang bisa kita pelajari biar kita terhindar gitu ya. Biar masyarakat yang lainnya mengintrospeksi dirinya kalau ada hal semacam itu, mereka gak gampang tergiur ikut. Oke, ini sudah dari keluar kegiatan. Ada apa lagi nih? Ada satu Kegiatan? lagi, mungkin Apa lagi? ada Rutilahu, mungkin kegiatan sosial kalau ini. Kegiatan sosial. Masih boleh ikut? Boleh, ayo lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Salam, ye. Saya saudara dari Jawa Barat. Mana lokasinya mana? Mana? Masuk kakak, kalau kakak enggak masuk kakak sampai sekarang enggak mau. Pak Lurah. Pak Lurah mana Pak Lurah? Iki loh, masalah iki apa iki? Menantu saya dari Kelurahan Gubeng, saya pindahkan ke Tanjung Perak. Mau masuk ke kelurahan sini. Iya, Bantu. Oh ya, sampai Itu, pergi Pak. ke Pelindo lagi. Ngomong nanti. Ini sudah disurvei Pak Armuji, tolong dikasih keringanan. iya. Bilang ya, nanti ya Bu, dampingi. Iya. Dampingi ya ini, Iya. warga dampingi ya. Banyak. Ya. Mudah-mudahan kalau Nanti kalau berhasil, mentok, nanti aku singgur di sana ya. 2009 Pak Armuji naik ke wali kota. Amin. Kita dukung Pak. Oke. Tadi barusan sempat juga ada yang ngedoain 2029 jadi wali kota. Berminat nggak? Ya itu tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Amin. Ya, diaminin aja ya. Amin. Cak, tapi kalau lihat tadi ya, ini tadi yang terakhir ini apa Ya. persoalannya? Soal Di situ ada orang sakit, lumpuh, dan rumahnya itu lembab seperti itu. Dan kita masuk ke dalam kan juga kurang sehat lah. Makanya kita ajukan untuk perbaikan rumah. Baik itu melalui Basnas atau Rutilahu. Kalau Basnas punya program memang untuk perbaikan rumah, layak huni. Di Dinas Sosial juga punya program rumah layak huni juga. ini kan satu. Nggak mungkin cuma satu. Pasti di wilayah Surabaya sih Pak Haji banyak. Gimana caranya Pemkot untuk memilah-milah mana yang akan segera dibantu, mana yang nanti dulu, mana yang wah ini kayaknya nggak bisa dibantu. Nah, jadi kalau ini tadi jelas segera untuk dibantu karena melihat kondisi penghuninya sakit, terus rumahnya juga itu sangat lembab dan ini perlu penanganan segera dan cepat. Makanya kita selalu memilah-milah. Jadi ada tim investigasi dari kelurahan mana yang disegerakan, mana yang jangka menengah atau mungkin yang agak ditunda nanti dulu. Nanti seperti itu. Kan 5 tahun menjabat itu kan nggak lama ya. Iya. Sementara permasalahan itu banyak sekali. Betul. Ketika di akhir masa jabatan dan ternyata tidak terselesaikan semua, apakah menurut Cak Armuji itu sebuah ketidakberhasilan dari masa jabatan atau seperti apa? Bukan. Program ini kan terus berkesinambungan. Baik itu yang Rutilahu dari pusat maupun anggaran APBD daerah. Makanya itu di sini juga ada yang namanya CSR dari Pelindo. Karena ini tanah Pelindo kan tadi. Oh, jadi Tanah kerjasama Pelindo. Ada sama instansi dari lain Pelindo, ya? Instansi lainnya. Makanya kalau itu mereka bayar pajak rutin di Pelindo, pengajuannya untuk CSR perbaikan rumahnya bisa ke Pelindo. Oh, oke. Jadi semua perusahaan yang bernaung dan bertempat di kota Surabaya itu mereka mempunyai satu kontribusi sendiri-sendiri. Karena itu semuanya tidak bisa di-tackle oleh Pemerintah Pemkot kota sendiri sendiri, ya. ya. Karena anggarannya pun juga Betul, terbatas. terbatas. Nah, ketika tadi menemui masyarakat, kayak tadi ya, keluar dari rumah, kemudian langsung diserbu sama ibu-ibu yang mengadukan permasalahan mereka. Biasanya, hari-harinya, Cak Armuji itu emang bawa tim nggak sih? Kalau tadi kan ada perwakil dari mana? Atau udah sendirian aja, tapi udah tahu semua masalah tuh, solusinya ada di kepala atau gimana sih? Orang kalau sudah lapor ke rumah aspirasi, kita kan sudah punya bayangan. Oke. Oh ini solusinya harus seperti ini. Oh ini pemecahan masalahnya harus begini, kan begitu. Kita sudah punya bayangan. Makanya kita datangkan lurah, kita datangkan pihak kecamatan atau Basnas tadi itu. Dari situ kita sudah langsung mengeksekusi persoalan ini, kamu yang nangani. Nah, gitu. Oh, jadi sudah koordinasi sebelumnya, kira-kira pihak terkaitnya apa-apa aja, biar ketika kita datang, itu benar-benar solusi bisa didapatkan gitu ya. Cak Armuji sadar nggak sih kalau apa yang Cak Armuji lakukan ketika membawa media sosial, Cak Armuji viral tuh sadar? Kalau itu masalah kemanusiaan, kayak nenek
Elina kemarin. Terus kayak pengambilan ijazah waktu sama Ya, yang waktu itu ya, itu pertama kalinya viral tuh Cak Armuji itu. Itu dan banyak lagi yang lainnya ya. Itu kita sadar bahwa karena ini ada suatu penjoliman dan itu yang direaksi sama masyarakat. Pasti direaksi sama masyarakat. Direaksi dalam arti dibela gitu loh. Ya. Bukan Atau gimana? Boleh minta foto? Oh, foto boleh. Ayo. Foto. Silakan. Oh, Kamu cuma juga? anaknya aja, ibunya enggak. Ini 1,6 juta followers dengan likes-nya 35 juta di media sosial. Banyak sebenarnya pejabat yang punya media sosial juga dan akhirnya nggak semuanya viral sebenarnya. ya. Apa yang membuat Cak Armuji itu bisa sampai viral? Kalau menurut Cak Armuji? Karena rutinitas. Jadi kalau saya dikatakan pansoson, enggak lah. Karena yang namanya kepala daerah yang dipilih sama masyarakat, kita kan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Apalagi saya cuma sebagai wakil. Wakil ini kan tentunya kalau bahasa Jawanya awak kalau sikil, tidak mempunyai satu kebijakan khusus. Tapi bagi saya, daripada saya nggak ada kegiatan, lebih baik saya melayani masyarakat. Dalam arti mana yang bisa saya handle, mana yang bisa saya lakukan untuk membantu masyarakat, itulah yang saya lakukan. Ngomong-ngomong soal media sosial, pertama kalinya akhirnya terinspirasi untuk melakukan dokumentasi dan akhirnya ditaruh di media sosial tuh gimana ceritanya? Ya pada saat saya dilantik pertama menjadi wakil kepala daerah dan anak saya yang menginisiasi karena mereka anak-anak golongan Gen Z ya, lebih baik laporan kerjanya ya dilaporkan ke masyarakat biar dilihat orang banyak. Kalau dulu dipilih DPRD, ya kepala daerah yang dipilih DPRD, laporannya itu tiap tahun itu melalui LKPJ, dimuat dalam media koran besar. Setelah itu ditumpuk di rompeng hilang. Tapi kalau di media sosial masih ini kan bisa kapanpun. Terus bisa kapanpun dilihat rekodnya. Armuji ini kegiatan tiap harinya apa memang seperti itu? Itu kan rutinitas itu kan bisa dilihat. Yaitu laporan saya ke warga, yaitu kegiatan saya. Nah, tapi waktu itu pertama kali kan boomers ya masuknya. Maksudnya, ketika harus bermedia sosial itu kan ribet gitu. Ribet. Yang dilakukan gimana? Kesulitan nggak sih untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan di media sosial? Saya itu termasuk orang yang golongan kolonial, bukan milenial. Kolonial ya juga. Kolonial kan. Jadi umur saya 60, jadi 50 ke atas itu orang kolonial. Ya pertama kali kita menggunakan ya susah. Tapi saya menggunakan anak-anak muda semuanya. Ada tim ya? Ada tim, tak suruh ngajari saya. Akhirnya paling tidak saya bisa ngupload, bisa komentar, ya toh. Terus bisa merespon pertanyaan-pertanyaan. Oh, aktif juga ya, nggak cuma sekedar di shoot gitu enggak. bisa langsung enggak ya? Itu saya respon. Jadi orang yang tanya ke saya, orang yang sambatan ke saya, orang yang menanyakan rumah aspirasi jalan apa, kapan mereka beroperasi, ya saya sendiri saya langsung jawab. Sendiri. Oh gitu, aku pengen tahu deh timnya, Bapak mana sih timnya? Ini, Timnya mana timnya? Saya pengen tahu dong. Tim sosmednya. Sini dong. Ini. Mas, ayo sini. Mas namanya siapa Mas? Lana. Iya. Mas Lana udah sama Pak Armuji dari berapa lama? Dari 2019 akhir. 2009. Oh, udah lama ya. 2020. Berarti pertama kali Pak Armuji bikin medsos sudah ada, Mas. Sudah ada. Waktu ada nggak cerita-cerita menarik soal bermedia sosial kan boomers nih, kolonial lo katanya Pak Armuji. Yang membuat teman-teman media sosial anak-anak Gen Z itu kayak, aduh, ada nggak? Waktu paling berkesan itu waktu Bapak dibentak sama Kabak Ops. Bapak kok sangat ngatur saya punya kewenangan di sini. Iya nggak apa-apa, tapi kan Ini sudah putusan pengadilan, seharusnya Bapak mendukung pemerintah. Kenapa menghalangi pemerintah? kita tidak pernah menghalangi. Kenapa Bapak harus datang ke sini? Melihat Memprovokasi warga. Tidak pernah Tidak memprovokasi. boleh begitu. Saya Tolong tidak- hargai orang PN. Kami hanya mengamankan. Dibentak kenapa? Ya, saat Bapak membela seluruh warga di waktu itu lokasinya di barat, di area Duku Pakis. Itu sampai se-Indonesia viralnya seperti itu. Oke, jadi agak kaget juga sama itu dan itu kerekam. Dan itu terekam. Kalau ide-ide harus ngapain, harus bikin konten apa itu dari siapa? Dari Cak Armuji atau dari tim? Bapak kita yang mengolah. Oh, Itu gitu? semuanya murni Dari Cak Armuji? dari Bapak semua. Jadi kita pun mengolah semua itu juga atas izin dan arahan Bapak semua juga biar Kok canggih, Cak? Kok canggih, Cak? Karena kepikiran dari mana Jadi gini, ide-idenya? saya itu kan arsitek ya, biasa untuk merancang, memberikan suatu gagasan inovasi.
di mana apa yang saya tuangkan itu nanti kan berkaitan dengan warga, berkaitan keseluruhan. Tapi kalau saya masalah edit terus ambil gambar, saya nggak bisa. Tapi rancangan kegiatan, Ide-idenya, kreativitasnya ada. ada dari saya sendiri. Oh kita ke sana, oh kita ke sana. Itu saya. Oh nanti harus seperti ini. Ini anak-anak yang eksekusi. Saya cuma memberikan garis besar rancangan saya nanti pada saat sidak harus seperti ini. Jadi banyak banget rancangan-rancangan Bapak yang dimana seluruh wakil wali kota itu terinovasi sama Bapak, kayak sidak-sidak, menerima laporan warga, membuat rumah aspirasi, nggak ada selain Bapak Wakil Wali Kota Surabaya. Dan kita pun kayak, wih, ini seorang wakil yang awalnya dianggap sepele, akhirnya pun seorang wakil tuh ternyata bisa untuk mengatur semuanya. Saya curiga sih, ini karena sebelahnya Bapak aja. Ini bagus-bagus sih. Nggak, tapi masalah. Kan yang mengeksekusi idenya Cak Armuji. Pernah nggak kepikiran kayak, aduh Cak Armuji kok jelimet banget idenya, atau pernah nggak? Jujur, kata Ibu jujur. Pernah nggak kepikiran gitu? Pernah, tapi emang kita harus diwajibkan untuk harus banyak nih akal-akalnya dari kita untuk inovasi kreatif. Jadi challenge ya. Challenge-nya kita hal yang baru untuk di dunia kreatif. Nah, walaupun sambat-sambat dikit ya. Nah, itu aja lah. Kok ngomong sambat agak mikir soalnya sebelah bosnya. Sebelum kita nanti menyudahi wawancara, saya tuh dari tadi ngikutin Cak Armuji dari sejak pagi sampai sekarang. Itu agak-agak yang menyita perhatian saya adalah soal satu, ini kan bawa HT. Emang bawa HT, kenapa bawa HT? Nah, kalau ada hal yang khusus, misalnya ada laporan masalah sampah, ya ini sampah. Saya tinggal kontak DLH aja. Oh, Nah, ada sampah nih berantakan. Ya, kalau misalnya ada sampah, misalnya di jalan nemui sampah, langsung ya kontak DLH. Itu di jalan ini ada sampah yang harus diangkut. Oh itu emang gunanya fungsi, hati, iya. bukan cuma aksesoris ya? Oh, bukan, ya? bukan. Memang berfungsi ya? Berfungsi. Oke. Oh jadi seperti untuk berkoordinasi ketika Berkoordinasi di langsung perjalanan ketemu masalah langsung bisa. kita, Oh itu kayak ngejewer lah. Ini kok nggak kerja yang bener gitu ya? gitu. Oh nggak diangkut, kenapa? Oh nggak diangkut gitu ya? Hal lain yang bikin mata saya kayak nggak bisa teralihkan adalah mohon maaf Pak, saya tangannya boleh nggak Pak? Boleh. Ya Allah, luar biasa loh cincinnya. Emang koleksi apa gimana? Enggak, koleksi dari dulu. Oh, koleksi dari dulu? Iya, Luar biasa loh, emang suka gitu? Ya merah. Merah, oh kok merah ya? Merah sama ini ya, burung Garuda ya? Merah. Tapi emang suka aksesoris gitu ya? Oh menarik sekali ya, Cak Armuji luar biasa. Semoga apa yang dilakukan ini tentunya bisa dicontoh, jadi inspirasi buat pejabat yang lainnya. Dan pertanyaan terakhir saya, tadi ya, 2029 rencananya akan lanjut, apa mau pensiun apa nih? Itu maunya warga, maunya Cak Armuji apa? Amin gitu, amin ya. Moga-moga apapun nanti bisa pokoknya berhasil dan bisa berdampak lah ya Cak ya. Itu yang penting ya. Yang penting bermanfaat. Sekarang ini kerja untuk warga, membantu warga, dan kiranya itu memang sangat dibutuhkan, ya kita terus lakukan. Oke, ibu-ibu, tadi udah doainnya positif. Tapi kalau ada salah, berani ngeritik nggak? Berani ya. Pengalaman ibu-ibu mah udah lah ya, nggak ada yang ngalahin. Tapi kita datangi, nggak pernah dihalangi. Oh gitu? Iya. Oh langsung bisa komunikasi ya? Nggak pakai dekan-dekangan dorong-dorongan, nggak pakai. Nggak ada ya? Langsung. Tapi kalau jadi wali kota, langsung dibatasin? Mudah-mudahan jangan dibatasi. Oh ya. Permintaan kita mudah-mudahan jangan dibatasi kan yang milik kita. Oh iya Kalau ada wali kota benar. kita yang milih, mari ngono dibatasi, ini. Lain ceritae. Oh, oke, itu lainnya. Periode pertama dia kayak gitu, mungkin periode kedua nggak kepilih. Itu pesan yang periode baik 7. sekali dari konstituen. Ya udah, tadi perjalanan point of view dengan Cak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Sampai di sini point of view kali ini, saya Jati Dharma, salam SCTV. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.